Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat datang di Ruang Berbagi episode yang ke-20. Dan untuk episode ke-20 ini kita juga punya tema yang sangat istimewa dan dekat di hati kawan-kawan. Karena kita kedatangan 4 narasumber yang juga cukup kompeten ya, yang juga cukup ternama di bidangnya masing-masing. Jadi kami senang sekali kedatangan semua narasumber sudah hadir bersama kita semua. Nah, Ruang Berbagi ini sebenarnya merupakan sebuah wadah yang dikembangkan oleh Aliansi Satu Visi atau ASV yang beranggotakan 20 organisasi di 10 lokasi yang bekerja untuk isu hak kesehatan seksual dan reproduksi. Ini sebuah wadah di mana kita berharap ada proses saling belajar, saling berbagi antar semua organisasi, tidak hanya yang ada di ASV, tapi juga di luar ASV, termasuk juga masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih banyak terkait isu hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, bersama saya Vita, saya akan bersama kawan-kawan untuk mendiskusikan tema yang luar biasa hari ini selama 1,5 jam ke depan. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai tantangan dan inovasi yang dihadapi ataupun dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penyediaan maupun akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi di situasi pandemi COVID ini. Nah, meskipun banyak tantangan, tapi sebenarnya juga ada beberapa inovasi yang akan kita sharing juga, sehingga harapannya ini dapat menginspirasi penyedia layanan lainnya, termasuk penyedia layanan dari pemerintah maupun penyedia layanan swasta, termasuk juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat umum untuk saling membantu mengakses layanan yang dibutuhkan. Nah, kita sudah tadi saya sebutkan sebelumnya ada 4 narasumber istimewa. Yang pertama adalah Prof. Mewita Budi Harsana. Beliau ini adalah guru besar dari FKM UI dan beliau juga bagian dari gugus tugas untuk COVID-19 di Universitas Indonesia. Nah, yang kedua adalah Direktur PKBI Bali, Pak Komang. Pak Komang juga merupakan ketua dari Aliansi Satu Visi. Yang berarti itu adalah beliau adalah bos saya juga di dalam konteks keseharian. Selanjutnya ada juga direktur dari Rifka Anissa, Diferensia One, panggilannya Mbak One. Dan selanjutnya ada juga direktur dari Samsara, ada Mbak Ika. Jadi kita dikelilingi oleh direktur dan juga guru besar ya. Jadi ini agak deg-degan sebenarnya saya memfasilitasi atau memoderatori sesi ini karena memang narasumbernya sangat luar biasa. Nah, kawan-kawan narasumber yang istimewa ini akan berbagi terkait dengan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Untuk Bu Mewita akan membahas lebih banyak terkait dengan sebenarnya standar layanan yang esensial untuk kesehatan reproduksi dan seksual itu seperti apa di level internasional maupun apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Kemudian Pak Komang dan Mbak One akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi kesehariannya dalam memberikan layanan di situasi COVID. Dan terakhir Mbak Ika akan membahas tentang temuan awal dari survei yang dilakukan oleh Samsara yang akan menjelaskan sebenarnya apa sih pengalaman publik dalam mengakses layanan KSR di situasi COVID ini. Sebelum kita mulai, saya mau juga sharing dengan kawan-kawan, ada beberapa peraturan yang perlu kita lakukan bersama supaya diskusi ini berjalan secara dinamis namun juga kondusif. Jadi, pertama, kita akan berikan kesempatan kepada narasumber selama 45 menit untuk berbagi pengalaman maupun keahliannya masing-masing. Kemudian pada saat proses ini, teman-teman peserta atau pendengar atau penonton akan di-mute, jadi diharapkan untuk mem-mute video maupun suaranya. Kemudian setelah semua narasumber itu berbagi informasi, baru kami akan membuka kesempatan untuk bertanya. Nah, untuk kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan diketik saja di chat box. Jadi kami tidak menyediakan fasilitas untuk berbicara langsung, tapi bisa ditanyakan di chat box. Nanti kami akan berikan kesempatan dari yang pertama memberikan pertanyaan. Nah, sesi ini akan direkam dan jika butuh rekamannya silakan menghubungi email sekretariat ASV di sekretariat@satuvisi.org.
Ya, sebelumnya saya mau sharing sebentar terkait dengan temuan yang dilakukan oleh kawan-kawan ASP untuk memetakan sebenarnya perubahan pola layanan di daerah seperti apa. Jadi kami sudah melakukan pemetaan di 10 daerah di mana lembaga anggota ASP itu berada, yaitu di Bengkulu, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Kupang, dan Jayapura. Ini adalah jenis layanan coba kami petakan di levelnya itu, baik itu di puskesmas, kemudian juga di klinik swasta, kemudian di bidan praktek swasta, termasuk juga di Women Crisis Center dan LBH yang ada di 10 daerah tersebut. Kami coba petakan layanan KIAKB, kemudian IMS dan HIV, kemudian pemeriksaan kanker serviks, rahim atau payudara, kemudian juga layanan hamilan tidak direncanakan, kemudian PKPR untuk remaja, konseling kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian juga konseling kekerasan berbasis seksual dan gender, dan terakhir adalah bantuan hukum. Memang secara umum ini yang disampaikan oleh kawan-kawan penyedia layanan, bahwa jumlah tenaga medis itu terbatas. Ini kita hadapi di situasi sehari-hari ya, bahkan sebelum COVID. Jadi dengan adanya situasi COVID, ini membuat beban kerja kawan-kawan tenaga medis di layanan kesehatan ini mengalami beban kerja yang luar biasa tambahannya. Kemudian juga tidak ada atau terbatasnya kesediaan alat pelindung diri. Dan juga memang ada arahan dari beberapa pemimpin daerah untuk memprioritaskan layanan emergensi, dan seringkali layanan emergensi ini tidak termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dan selanjutnya juga memang ada keterbatasan komoditas layanan kesehatan seksual dan reproduksi seperti alat kontrasepsi, kemudian obat-obatan, reagen, dan sebagainya. Itu yang dihadapi dari kawan-kawan penyedia layanan. Akibatnya kawan-kawan penyedia layanan itu mengubah pola layanan, seperti fasilitas layanan tutup, seperti di Papua ada beberapa fasilitas layanan puskesmas yang harus tutup karena situasinya memang tidak memungkinkan. Kemudian mereka juga mengurangi jumlah hari layanan tertentu, tadinya mungkin jadi setiap hari, sekarang jadi seminggu beberapa kali saja. Kemudian pengurangan jam layanan, ini banyak dilakukan oleh penyedia layanan. Kemudian pengurangan antrian layanan, jadi misalnya di Kupang dari 200 antrian yang disediakan itu dikurangi jadi setengahnya. Ataupun juga layanan KSR ini seringkali disatukan dengan layanan lainnya, sehingga tadi mengurangi jumlah antrian. Yang biasanya ada antrian khusus, sekarang harus berkurang. Ataupun layanan diberikan secara online. Ini untuk memang memfasilitasi keterbatasan-keterbatasan yang tadi sudah disebutkan. Ya, ini inovasi, contohnya nanti saya akan elaborasi lagi, dan mungkin kawan-kawan yang mendengarkan juga bisa sharing. Mungkin ada inovasi yang khas di daerah yang muncul dengan situasi COVID ini. Seperti fasilitas konsultasi online via beragam platform, dan juga pengiriman paket obat misalnya ARV. Ini ada di Jakarta. Itu saja pemetaan dari 10 daerah di mana lembaga anggota ASP berada. Nih, terima kasih untuk kawan-kawan anggota yang sudah terlibat dalam proses ini. Selanjutnya kita pengen mendengarkan dari sisi publik gitu. Sebenarnya apa yang dialami oleh publik saat ada kebutuhan untuk mengakses layanan KSR yang tadi sudah dibahas. Kalau tadi dari sisi penyedia lainnya, sekarang kita mau dengar dari sisi publik. Dan kita sudah ada Mbak Ika di sini. Survei Samsara ini sebenarnya harus selesai tanggal 26 April. Tapi sepertinya mudah-mudahan sudah ada temuan-temuan yang cukup menarik dari proses survei tersebut, sehingga bisa kita dengarkan bersama. Silakan Mbak Ika, mungkin boleh di-sharing dengan kita semua. Oke, terima kasih Vita. Aku akan share screen. Aku berganti ya, share screen-ku ya sekarang ya. Nah, ya ini kami di Samsara sebenarnya mendesain survei ini karena sebenarnya ini muncul dari ada kebutuhan di kami yang membutuhkan lebih banyak layanan-layanan rujukan langsung. Jadi Samsara itu kan basisnya hotline, jadi kami memberikan konseling informasi untuk kehamilan tidak direncanakan dan dilakukan melalui telepon ataupun chat.
Tapi ada juga klien-klien yang masuk di hotline kami itu seringkali ada kebutuhan untuk langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, dengan situasi COVID ini, kalau biasanya kami itu bisa kemudian istilahnya klien-klien bisa cukup dengan konseling atau misal ada kebutuhan untuk pergi ke layanan yang menjadi rekomendasi atau rujukan layanan di hotline kami, itu kami bisa memberikan rekomendasi meskipun itu harus ada di luar kota dari lokasi awal klien, tetapi karena COVID, keterbatasan transportasi itu menjadi sangat menjadi kendala tambahan gitu ya bagi klien yang membutuhkan rujukan di fasilitas kesehatan. Nah, karena ada kebutuhan itu, kemudian kami juga menginisiasi survei ini gitu untuk mencari tahu sebenarnya apa yang kemudian dihadapi oleh pengguna atau user atau klien yang membutuhkan layanan kesehatan reproduksi gitu. Jadi selain mencari kendala, kami juga sebenarnya menjaring informasi untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi rujukan di layanan kesehatan, di fasilitas kesehatan yang basisnya di lokasi tempatan. Jadi misal di awal kalau klien kami itu asalnya taruhlah dari Kediri misal, kemudian dia harus dirujuk ke layanan fasilitas kesehatan yang lain, yang itu menjadi rujukan kami. Sekarang kami harus mencari benar-benar yang itu basisnya ada di wilayah setempat begitu. Nah, itu kenapa yang menjadi alasan kami membuat survei ini. Jadi selain memetakan kendala, kami juga mencari informasi sebanyak-banyaknya yang itu basisnya tempatan gitu. Nah, selain tadi kendala dan juga mendapatkan informasi tambahan, kami juga ingin mengetahui sebenarnya mungkin tadi sempat dibicarakan di bagian awal ya, bagaimana sih sebenarnya kendala yang dihadapi oleh banyak pengguna, banyak orang yang membutuhkan layanan, tetapi kemudian menjadi tidak bisa mendapatkan layanan karena sudah tadi seperti yang sudah disampaikan Vita ya, ada banyak layanan yang tutup, kemudian ada pembatasan jumlah kuota layanan dan lain sebagainya. Nah, jadi kami juga mengharapkan dengan adanya survei ini paling tidak ada gambaran yang bisa diberikan dan itu basisnya dari sisi publik begitu. Kalau tadi yang disampaikan Vita mungkin bisa secara jelas Kalau enggak juga nggak apa-apa tuh. menjelaskan dari sisi penyedia layanan. Nah, ini kami ingin mengetahui sebenarnya kendalanya apa dan juga karakteristik apa yang kemudian muncul dibanding dengan situasi-situasi krisis yang lain, karena kami melihat COVID ini menjadi krisis yang karakteristiknya sangat berbeda dan kami di Samsara mengasumsikan perlu ada pendekatan yang lebih cermat, lebih spesifik gitu ya untuk mengetahui dan bisa melakukan mitigasi atas kendala yang dihadapi oleh calon user atau klien di layanan kesehatan. Nah, tambahan yang kami harapkan sebenarnya karena nanti di bagian akhir juga muncul layanan-layanan yang diberikan itu juga dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip yang menghormati hak perempuan, misal seperti prinsip non-diskriminatif, non-judgmental, yang ramah remaja dan juga dapat diakses siapa saja. Meskipun kami juga paham bahwa banyak sekali layanan kesehatan kita itu harus diberikan di bawah aturan atau regulasi yang ada begitu ya. Tetapi nanti kita bisa lihat di bagian pendapat publiknya seperti apa begitu. Kenapa kemudian kami menambahkan persoalan ini ke usulan yang mungkin nanti bisa kami jadi satukan dengan kendala yang akan kami petakan. Nah, tahap pertama memang akan dibuka sampai 26 April dan kemungkinan akan diperpanjang karena kami butuh mendapatkan respon partisipan dari lokasi yang lebih banyak
dan setelahnya kami akan melakukan survei lanjutan. Nah, ini secara umum, saya memang belum menyampaikan hasilnya berdasarkan angka atau persentase, tetapi secara umum yang muncul dari survei kami itu layanan yang selama ini dibutuhkan di masa COVID ini adalah yang berhubungan dengan pemeriksaan kehamilan, pemasangan kontrasepsi, pap smear, begitu. Yang itu dalam hal ini adalah layanan yang itu memang harus diberikan secara langsung, gitu ya. Yang harus memang bukan konteksnya, bukan mungkin tidak terbatas pada datang ke klinik atau layanan kesehatan, tetapi memang harus ada penyedia layanan yang memberikan layanan tersebut. Kemudian untuk lokasi, karena di dalam survei kami juga memberikan pilihan beberapa lokasi, misal puskesmas, rumah sakit, itu. Nah, lokasi ini klinik atau praktik mandiri menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak diakses oleh partisipan, dan ini jumlahnya sangat signifikan. Itu lebih dari 50% partisipan di dalam survei menyebutkan mereka lebih banyak mengakses di klinik atau praktik mandiri. Itu baik sebelum masa pandemi COVID ataupun di situasi COVID ini. Nah, alasannya itu sangat beragam, kenapa kemudian lokasi tersebut yang dipilih, dan nanti mungkin bisa terjelaskan di bagian kendala, gitu ya. Jadi kami dalam pemilihan lokasi ini, kami juga menanyakan kepada partisipan apakah lokasi tersebut dipilih karena alasan tertentu, begitu. Dan memang partisipan kemudian memilih lokasi klinik atau praktik mandiri sebagai lokasi yang paling banyak diakses, itu karena sudah mencoba di lokasi-lokasi yang sebelumnya tetapi mendapati kendala. Nah, kemudian kendala yang banyak sekali muncul dari partisipan ini memang soal stigma dan penghakiman ya dari penyedia layanan. Jadi di slide sebelum ini saya menyebutkan soal lokasi klinik atau praktik mandiri. Jadi klinik atau praktik mandiri adalah fasilitas terakhir yang diakses oleh partisipan. Kenapa? Karena di fasilitas yang sebelumnya partisipan mendapati kendala yang seperti ini, jadi mendapati stigma dan juga penghakiman. Kemudian layanan itu yang biasanya bisa diakses secara langsung, misal di posyandu ataupun puskesmas itu tidak lagi beroperasi, jadi partisipan memilih untuk pergi ke klinik swasta ataupun praktek mandiri. Nah, kemudian kendala yang lain yang dihadapi oleh partisipan adalah harus memilih untuk tidak pergi, begitu ya, meskipun sebenarnya ada keluhan. Jadi memilih untuk menunggu sampai COVID ini selesai karena ada banyak kekhawatiran, misal resiko terpapar COVID ketika harus pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi partisipan memilih untuk tidak pergi ke fasilitas kesehatan dan memilih mendapatkan informasi ataupun layanan itu melalui media daring. Nah, tetapi ada persoalan lanjutan ada bentuk-bentuk yang tersedia belum memberikan informasi yang dibutuhkan, gitu ya, informasi yang memadai, karena memang tadi keluhan yang didapati oleh partisipan itu berhubungan dengan pemeriksaan yang mestinya diberikan secara langsung. Nah, dari kendala dan kemudian pilihan lokasi dan juga layanan, karena ini kami sebenarnya masih sangat awal ya ini surveinya, dan kami mau melihat apa saja sebenarnya yang perlu didalami untuk melihat gambaran yang lebih utuh, begitu. Karena ini memang dari sisi partisipan atau dari sisi publik ya, kalau tadi dibandingkan dengan dari apa yang sudah disampaikan kita di depan soal penyedia layanan bisa memahami bahwa ada situasi tertentu yang kemudian menjadikan
layanan itu ada perubahan. Tapi dari sisi publik yang kemudian muncul adalah ya harapannya layanan online itu bisa tetap diberikan, dan itu tidak hanya dalam soal konsultasi, tetapi juga sampai pemberian atau pengiriman obat. Gitu. Jadi tidak mungkin konseling tidak selesai hanya dengan ditelepon, tetapi juga ada harus di follow up dengan obat. Nah, itu yang juga diharapkan oleh publik. Kemudian untuk keluhan-keluhan khusus, ada harapan layanan itu tetap bisa dibuka dengan penunjang APD yang memadai sehingga mengurangi resiko penyebaran. Soal layanan tetap buka ini memang yang juga jadi salah satu asumsi kenapa kami membuat survei ini, karena ini sudah asumsi yang umum ya di masa COVID, istilahnya sebelum COVID pun pemenuhan untuk layanan KSR itu sangat masih belum sepenuhnya memadai begitu ya. Ditambah lagi dengan situasi COVID yang itu semakin menambah kendala dan juga menempatkan layanan KSR ini ke urutan yang kesekian, urutan yang mungkin beberapa nomor dari bawah begitu dalam soal pemenuhan layanannya gitu. Jadi soal APD ini kan untuk menangani pasien di COVID saja masih sangat kekurangan. Bagaimana dengan layanan KSR yang mungkin dari sisi pemerintah itu masih dianggap belum menjadi prioritas. Nah, ada juga harapan dari publik yang menyebutkan agar layanannya itu diberikan secara ramah, kemudian tidak bias, tidak diskriminatif, dan juga tidak menstigma begitu, dan juga layanannya tersedia sampai di tingkat fasilitas kesehatan paling awal. Ini menarik karena survei yang kami buka ini diisi oleh partisipan yang tidak hanya ada di Jawa, jadi dari Sumatera, dan ini beberapa lokasi seperti di Nias, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan itu cukup beragam. Jadi kami melihat penyediaan layanan untuk KSR ini jadi sangat kita bisa benar-benar tahu begitu bagaimana publik mempersepsikan dan juga bagaimana publik selama ini mendapati kendala begitu, tidak hanya yang ada di wilayah yang cukup urban seperti di Jawa, tetapi juga dari Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua memberikan responnya di dalam survei ini. Nah, temuan awal kami sebenarnya saya kira ini juga jadi semacam penegasan dari apa yang selama ini memang kita ketahui ya. Jadi soal pemeriksaan soal kesehatan reproduksi itu baru diakses ketika terjadi keluhan. Kemudian ketika klinik atau fasilitas kesehatan langsung itu tidak beroperasi, tidak memberikan layanan, meskipun informasi yang diberikan itu terbatas atau belum memadai karena hubungannya itu adalah layanan yang dibutuhkan oleh partisipan itu layanan yang diberikan langsung, tetapi layanan yang tersedia secara online itu telah membantu dalam memberikan informasi yang tepat dan lebih dipilih dalam situasi sekarang. Kemudian hal yang menarik yang lain ternyata banyak partisipan yang juga sudah menyampaikan ketika mendapati kendala, misal tadi mendapati stigma ataupun diskriminasi dari tenaga kesehatan, dan itu misal di rumah sakit ataupun puskesmas, partisipan itu sudah menyampaikan kendala yang dihadapi melalui kanal yang dibuka, jadi seperti kotak saran atau memberikan SMS aduan ke nomor yang disediakan, tetapi sampai setelah di masa COVID ini pun tidak ada perbaikan. Ya,
Kukira itu dulu sih Fit kalau dari aku untuk mungkin memberikan gambaran soal survei yang kami lakukan gitu. Karena kami sebenarnya ini berharap ada lebih banyak yang mengisi survei karena itu tadi uh, tidak hanya memetakan kendala tetapi juga mendapatkan informasi rekomendasi layanan yang itu basisnya client oriented. Jadi rekomendasi yang memang sudah terbukti bisa direkomendasikan dan itu ada pengalaman langsung gitu dari pengguna layanannya. Itu aja. Makasih. Terima kasih Mbak Ika. Nah, sekarang kita mau dengar informasi dari penyedia layanan yang secara langsung kita memberikan layanan yang boleh dibilang garda terdepan ya kalau di berita-berita itu dalam penanganan, tidak dalam penanganan COVID secara langsung, tapi dalam penanganan layanan-layanan KSR. Misalnya ada kawan-kawan PKBI yang diwakili oleh Komang dari PKBI Bali dan juga kawan-kawan Women Crisis Center yang diwakili oleh Rifka Anissa. Terima kasih Mbak Vita. Selamat sore para narasumber dan rekan-rekan sekalian. Kaitannya dengan layanan yang disediakan Rifka Anissa, ini selama situasi pandemi COVID kami melakukan banyak penyesuaian ya. Tapi sebelumnya mungkin saya akan share dulu sedikit terkait dengan kasus-kasus yang kami tangani. Jadi sampai pertengahan April, sekitar tanggal 15 April kami sudah mulai mendata keseluruhan jumlah kasus. Kita mencatat ada sebanyak 117 kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan seksualitas yang masuk ke Rifka Anissa. Nah, untuk rinciannya dari 117 kasus itu kita menangani ada 53 kasus kekerasan terhadap istri, kemudian kekerasan dalam pacaran ada 14 kasus, dan rata-rata yang kasus pacaran ini berbasis ITE ya. Misalnya kayak penyebaran konten seksual di media sosial yang dilakukan oleh pacar, kemudian juga revenge porn, kemudian ada ancaman dari pacar untuk menyebarkan video porno atau konten-konten pribadi yang ini kemudian menjadi teror bagi pihak perempuan. Kemudian kami juga mendapatkan laporan pelecehan seksual sebanyak 20 kasus, perkosaan 8 kasus, trafficking 10 kasus, kemudian kekerasan terhadap anggota keluarga yang lain ada 10 kasus, dan lain-lain ada 2 kasus. Nah, kami melihat bahwa dalam situasi normal maupun situasi pandemi COVID ini kan kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak gitu ya. Dan ini menjadi satu PR tersendiri bagi kami lembaga layanan untuk memikirkan beberapa hal yang terkait dengan penyesuaian layanan maupun mitigasi resiko-resiko, sehingga double ya, yang sekarang resikonya harus kita mitigasi. Kalau dalam situasi normal kita berpikir resiko terkait dengan dampak GBV itu sendiri, dan sekarang situasi pandemi kita jadi double gitu ya, kita harus memitigasi resiko GBV maupun resiko dari COVID itu sendiri. Nah, dan situasi pandemi ini kan juga tergolong baru gitu ya, sehingga kemudian layanan-layanan kami harus diubah gitu ya, disesuaikan. Jadi misalnya kalau dalam situasi normal kami menyediakan layanan konseling tatap muka gitu ya, kita bisa outreach juga gitu, melakukan penjangkauan ke lokasi korban, dan kemudian kita juga menyediakan layanan rumah aman, shelter, dan sebagainya. Untuk merespon situasi pandemi ini, semua layanan konseling kita prioritaskan secara online. Jadi kalau dalam situasi normal kita hanya menyediakan hotline itu terbatas ya, hotline untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, hotline untuk konseling perempuan, dan satu hotline untuk konseling laki-laki. Nah, dalam situasi ini kita menyediakan ekstensi dari hotline itu karena memang sejauh ini layanan tatap muka ini ya sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Jadi kita menyediakan sekitar ada 5 hotline untuk ekstensi, sehingga kemudian yang dulunya hanya 1 atau 2 konselor yang pegang hotline, sekarang hampir semua konselor di tempat kami itu melayani konseling lewat hotline.
Dan selama masa pandemi ini juga kami mencatat banyak aduan itu sekarang lewat email juga, lewat hotline, SMS, baik itu telepon, kemudian chat WA, dan kita juga sebenarnya membuka kesempatan juga untuk klien misalnya berkenan untuk melakukan konseling butuh ini ya, butuh tatap muka, kita bisa sediakan untuk fasilitas video call gitu ya dengan platform yang ada yang mudah diakses juga. Dan selain itu juga meskipun kita prioritaskan layanan untuk ke hotline, tetapi untuk situasi kegawat daruratan tertentu kita masih bisa mengupayakan layanan tatap muka dan penjangkauan gitu ya. Misalnya dalam situasi krisis, emergensi yang mengancam keselamatan klien gitu, sehingga butuh penanganan yang bersifat kesegaraan. Nah, untuk koordinasi terkait dengan kasus ini kan kalau di Jogja kami terbiasa bekerjanya bersama jaringan ya. Kami bekerja di jaringan perlindungan perempuan korban kekerasan. Kami ada forum di Jogja sehingga kita berjaring dengan rumah sakit, kepolisian dan kemudian juga dinas-dinas yang lain yang bersama-sama kami menangani korban itu. Nah, dalam situasi ini untuk kegawat daruratan kita juga masih sering inilah wirawiri gitu ya, bahasanya masih sering melakukan kegiatan lapangan gitu kalau harus misalnya merujuk klien. Kemudian kemarin kita dapat kasus kekerasan seksual atau seperti apa kalau ke RS itu kan layanan misalnya harus pemeriksaan medis, visum dan sebagainya itu kan tetap harus dilakukan gitu ya. Dan termasuk misalnya kepolisian, pendampingan sidang dan sebagainya. Nah, ternyata dalam situasi pandemi ini kami masih ada beberapa jadwal sidang gitu ya, yang sudah dijadwalkan dan sedang berlangsung untuk klien kekerasan seksual, sehingga untuk persidangan pun juga pendamping pun ini juga masih harus mendampingi gitu karena kalau sidang itu kan dilakukan secara online, tetapi kemudian ternyata ada keterbatasan dari klien sendiri untuk beradaptasi dengan model seperti itu sehingga keberadaan pendamping ini menjadi urgent gitu. Selanjutnya terkait dengan kendala, jadi memang situasi pandemi ini memberikan tantangan yang cukup baru buat kami gitu ya. Tadi seperti saya sebutkan bahwa kita harus struggle gitu ya. Kita dealing dengan resiko yang double gitu, resiko dari GBV itu sendiri dan resiko dari pandemi itu sendiri. Jadi baik itu klien dan pendamping, konselor itu sama-sama struggle untuk bisa tetap survive dengan GBV-nya maupun dengan situasi pandemi ini. Kendalanya meskipun kita sudah melakukan penyesuaian terkait dengan layanan-layanan hotline gitu ya, tetapi kami menyadari bahwa tidak semuanya masyarakat itu bisa dengan mudah tuh kayak ayahmu nikah lagi. mengakses layanan online itu gitu ya. Sehingga kemudian ada misalnya klien sudah menghubungi kami gitu kan, kemudian sudah asesmen awal, tapi kemudian tiba-tiba mundur karena ya itu tadi ya ada kendala, mereka sangat ingin tatap muka kayak gitu. Akhirnya ya udah kita menyesuaikan gitu kliennya, mungkin bisa ya udah Mbak kita menunda dulu aja nanti sampai situasi memungkinkan gitu. Kemudian ada juga yang misalnya kayak untuk klien-klien yang masih awal gitu ya, untuk mengakses layanan seperti ini, mereka kalau konseling lewat hotline itu kurang begitu terbuka gitu. Ada sedikit gangguan trust juga sih sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya lebih prefer untuk konseling tatap muka. Jadi kalaupun misalnya kita sudah fasilitasi konseling lewat hotline gitu ya, itu jadi kurang istilahnya kurang loss gitu untuk bercerita gitu. Tapi kami sebisa mungkin upayakan juga agar bagaimana konseling lewat hotline ini tetap berjalan secara efektif gitu. Jadi kemudian tantangan yang lain adalah misalnya kaitannya dengan
kebutuhan rumah aman dan shelter. Nah, kebetulan sebelum masa pandemi ini kan kita juga sedang melakukan perbaikan di shelter kami ya, sehingga kemudian selama ini kita juga dalam menangani klien shelter itu mendampinginya, kita bekerja sama dengan jaringan. Jadi waktu awal-awal working from home dan pandemi ini kemudian kita harus mengambil kebijakan di level lembaga, kita masih bisa tuh bekerja sama dengan jaringan untuk merujuk klien agar bisa menempati shelter yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi mekanismenya jadi kita lakukan pendampingannya di sana, kemudian kita bekerja sama dengan pihak pemerintah yang mengadakan shelter tersebut. Nah, tapi dalam sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih, ternyata shelter-shelter pemerintah pun juga ini apa ya mengevaluasi diri dan mereka juga merefleksikan bahwa tidak siap juga gitu untuk kemudian membuka layanan shelter dalam situasi masa pandemi, di mana kebanyakan dari pengelola shelter ini belum siap terkait dengan protokol sebenarnya protokol COVID gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri juga buat kami dan buat lembaga lain jaringan kami yang menyediakan shelter itu. Kemudian kita untuk situasi ini sebenarnya juga sudah berdiskusi ya, kita merencanakan untuk konsolidasi untuk istilahnya mengumpulkan jaringan penanganan yang di lingkup provinsi DIY itu untuk ngobrol bersama-sama enaknya gimana gitu ya yang masalah soal shelter ini. Karena memang sampai hari ini kita masih berproses ke arah situ. Cuma kemarin memang ada diskusi juga yang kaitannya dengan misalnya nanti jaringan akan memutuskan untuk menyediakan shelter khusus di masa pandemi gitu ya. Itu pun juga PR-nya banyak gitu. Bagaimana dengan kesiapan mereka terkait dengan protokol-protokol COVID? Atau misalnya sebelum klien GBV ini menghuni shelter tersebut, apakah kemudian klien ini perlu dikarantina dulu gitu ya, dipastikan dicek kesehatan, kemudian apakah mereka negatif COVID sehingga kemudian bisa dilanjut untuk mendiami shelter tersebut. Itu juga jadi tantangan tersendiri sih. Jadi sampai hari ini pun kita masih proses berdiskusi hal itu. Kemudian tantangan lainnya kaitannya dengan kerja-kerja berjejaring. Jadi kalau dalam situasi normal itu relatif mudah ya kita sudah kerja berjejaring dengan berbagai lembaga layanan juga di itu tadi Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Tetapi memang dalam masa pandemi ini kita agak sedikit dapat tantangan juga kaitannya dengan koordinasi, misalnya dengan pihak kepolisian gitu ya, atau dengan jaringan yang lain karena mungkin fokus mereka kan juga jadi terpecah juga, apalagi juga ditambah isu soal kesiapan masing-masing instansi ini terkait dengan protokol COVID itu sendiri. Jadi ya kita menyadari bahwa situasi pandemi ini memang baru gitu ya buat kami dan banyak begitu lembaga layanan yang lain, sehingga perlu banyak effort dan juga dukungan dari masyarakat juga dan khususnya dari pemerintah gitu ya. Kami harapkan juga lebih bisa memprioritaskan untuk bagaimana sih agar korban-korban kekerasan ini dapat juga mendapatkan layanan dan perlindungan gitu. Mungkin itu dulu Mbak Vita dan kawan-kawan. Silahkan nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Maaf, ternyata saya di mute, jadi saya tadi ngoceh-ngoceh ternyata nggak ada suaranya. Jadi ya, terima kasih Mbak One. Menarik bahwa sebenarnya dari yang tadi Mbak One ceritakan, dengan pandemi COVID ini kasus tidak berkurang, malah
kemungkinan besar ini diperkirakan semakin banyak karena orang berada di rumah, kemudian interaksi sosialnya lebih intens, dan mungkin juga ada kecemasan satu dan lain hal karena terkait COVID atau juga terkait dengan situasi ekonomi yang semakin sulit sebagai dampak dari COVID, membuat risiko-risiko terkait dengan kekerasan ini cukup tinggi, terutama kekerasan domestik ya Mbak ya. Dan mungkin Mbak Oni boleh saya tadi menyambung sebenarnya tadi keterbatasan atau tantangan utama adalah tantangan dari penyediaan alat itu satu, sehingga kemudian mengakibatkan kawan-kawan mungkin juga timbul kekhawatiran. Tidak hanya risikonya muncul untuk pendamping, tapi juga mungkin juga risikonya berdampak ke klien yang lain karena situasi COVID ini. Kemudian juga keterampilan dari staf pendamping ya, karena ini sesuatu yang baru, jadi mungkin kawan-kawan juga belum terbiasa bagaimana sebenarnya harusnya mendampingi klien supaya menjamin keselamatan mereka maupun keselamatan klien tersebut. Dan juga tadi menarik bahwa tentunya kalau misalnya kita tidak bisa bertemu langsung, koordinasi juga menjadi sesuatu yang cukup rumit gitu ya Mbak. Kalau menurut Mbak Oni sendiri sebenarnya kalau melihat dari tantangan-tantangan tersebut, tantangan mana yang mungkin masih bisa kita cari celahnya sehingga kemudian layanan ini bisa lebih optimal gitu. Karena kalau dari Mbak Ika bilang di presentasi pertama, tetap sebenarnya masyarakat butuh layanan tatap muka, terutama untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan seksual ini mungkin ada trauma-trauma yang memang lebih optimum untuk diberikan layanan tatap muka. Iya, kalau kaitannya dengan tantangan itu, saya coba bagi jadi dua hal ya. Kaitannya dengan penanganan sih memang tantangannya memang kayak trauma healing dan sebagainya itu memang tidak bisa dilakukan hanya sekedar online gitu. Jadi harapan kami sih sebenarnya kalau kami memang sudah menyediakan protokol kesehatan ya di level lembaga, tetapi juga untuk penyediaan APD dan sebagainya ini kita juga masih mengupayakan gitu kan, takutnya juga terbatas juga, dan kita juga harus bahasanya itu kayak mengambil kocek dari kantong lebih banyak gitu ya untuk menyediakan APD ini baik untuk klien ataupun untuk pendamping itu sendiri. Dan itu tadi karena memang dari pendamping dan konselor ini masih sering berkegiatan kaitannya dengan perujukan dan sebagainya, harus wirawiri dan sebagainya, itu kan kita juga harus memastikan gitu ya, monitoring soal aktivitas mereka di lapangan, sehingga kita juga tidak ingin gitu kan untuk resiko dari pandemi ini juga berdampak pada pendamping itu sendiri, baik itu juga kepada klien gitu. Nah, item yang kedua itu saya kira lebih ke pencegahan ya. Di sini saya melihat sebenarnya kan beban lembaga layanan kekerasan ini jadi lebih besar, bertambah gitu ya, seiring dengan adanya situasi pandemi, dan kasus-kasus ternyata juga tidak berkurang gitu kan. Saya sih harapannya bagaimana kita mengoptimalkan faktor pencegahan itu sendiri. Jadi ya sebisa mungkin ketika misal dalam situasi kita harus stay at home dan kemudian mengisolasi diri dan sebagainya, itu ya bisa meminimalisir gitu ya konflik-konflik yang kemudian bisa sampai berujung ke kekerasan. Nah, untuk ini sebenarnya kemarin kita sudah dapat banyak laporan juga dari komunitas yang kita dampingin. Kita lakukan assessment dan ternyata memang benar situasi yang harus isolasi dan working from home, stay at home dan sebagainya ini memang menimbulkan resiko-resiko yang baru untuk komunitas, himpitan ekonomi yang kemudian jadi mudah tersulut emosi, konflik dan sebagainya. Nah, itu di komunitas yang bisa kami jangkau, kita menyediakan layanan support group sih. Jadi bagi warga-warga yang mendapatkan mengalami kecemasan gitu ya kaitannya dengan konflik dalam keluarganya maupun kecemasan terkait dengan situasi pandemi itu sendiri, kita juga membuka layanan konseling gitu ya, kita sediakan konselor lah untuk support group untuk memfasilitasi warga-warga ini untuk bisa ya saring lah berbagi support group dengan yang lain, termasuk juga edukasi. Kita lebih gencarkan edukasi itu ke masyarakat kaitannya dengan potensi-potensi konflik selama masa pandemi, kemudian bagaimana anger management dan sebagainya, itu
kita juga gencarkan ke edukasi. Karena apa Mbak Vita, kita sangat concern pada ini ya, apa kalau dulu ada simulasi soal kurva gitu, jadi kita mencoba untuk menurunkan kurva juga kaitannya dengan kasus kekerasan ini. Karena kita sadar betul bahwa ketika potensi-potensi konflik tadi itu eskalasi dan kemudian jadi meledak semuanya jadi kekerasan, kemudian kurvanya jadi meningkat, itu akan terbalik dengan kapasitas lembaga layanan untuk merespon itu gitu. Jadi kami juga tidak ingin dengan meledaknya kasus-kasus kekerasan gitu ya, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan berbasis gender dan seksual yang lainnya, itu malah justru tidak tertangani secara efektif karena itu tadi kapasitas lembaga layanan itu kan menurun gitu dalam situasi seperti ini, dan kita memang sedang banyak beradaptasi melakukan penyesuaian. Jadi ya itu minta tolong juga untuk semuanya bekerja sama untuk mencegah juga, kayak gitu sih Mbak Vita. Ya. Terima kasih Mbak One, menarik sekali bahwa harusnya inisiatif itu juga muncul dari masyarakat tadi ya, saling bantu. Iya, betul. Apakah Pak Komang sudah bergabung dengan kita lagi? Mungkin tadi Mbak One sudah cerita banyak mengenai kendala kita di lapangan, kendala kita di layanan, demikian juga di PKBI Bali. Dalam situasi COVID ini, yang paling berat adalah teman-teman PL kita. Kita kan punya punya kegiatan outreach yang menjangkau beberapa teman-teman PS, Justex, kemudian teman-teman yang ada di Kunci, populasi kunci yang ada di beberapa tempat di Denpasar. Ini menjadi kendala mereka. Ada beberapa tidak bisa akses ke kita karena mereka juga harus menjalani karantina di beberapa tempat, dan mereka ada yang ditangkap itu. Saya udah ketemu sama PL kita. Mereka yang beralasan ekonomi, tidak bisa makan gara-gara tidak beroperasi, tidak dinas gitu. Akhirnya mereka ditangkap oleh teman-temannya, mereka terisolasi dan mereka tidak bisa mencapai layanan ke kita. Tadi sudah saya ajak bertemu beberapa PL untuk menyikapi ini, apa yang bisa kita lakukan, karena mereka masih harus periksa IMS-nya, kemudian risiko-risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksinya, yang selalu kita lakukan 2 kali sebulan untuk menjangkau mereka. Akhirnya sekarang kita terkendala. Dan kendala yang lainnya adalah di saat COVID ini adalah lonjakan dari ibu-ibu kita yang mengakses layanan keluarga berencana. Ini yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah juga, karena kadang-kadang sisi pelayanan yang diberikan oleh rekan-rekan di puskesmas dan lain sebagainya kan dikurangi kondisinya sekarang. Akhirnya mereka larinya ke kita-kita, ke klinik PKBI, kemudian teman-teman bidan mengakses layanan ke kita. Akhirnya begitu banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, dan ini tidak dapat dipenuhi oleh rekan-rekan teman-teman di pemerintahan. Gambaran menyikapi tanggap darurat COVID-19 di Kota Denpasar. Pertama, terdengar memang akan ada pembatasan sosial berskala besar, tapi sampai saat ini belum ada. Tapi kami di PKBI sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Kemudian kita mulai 6 April yang lalu sudah menyatakan, karena kondisi di lapangan begitu kebutuhan terhadap pelayanan HKSR, pelayanan kontrasepsi, pelayanan IMS, kemudian VCT,
yang sekarang diganti menjadi pelayanan HIV itu, tes HIV, sangat masih diperlukan oleh masyarakat, dan kami membuka klinik kami per tanggal 6 April yang lalu dengan situasi menyikapinya dengan membuat tim-tim kerja. Setiap harinya itu berganti-ganti tim kerjanya karena APD yang kita pergunakan, yang kita punya terbatas. Kemudian sekalian juga untuk membatasi dari physical distancing yang ada di klinik. Kita punya 2 tim, satu hari itu bergantian untuk menyikapi ini. Kemudian sempat waktu PKBI Pusat menyarankan kita untuk operasional kita ditutup sementara karena tanggap darurat yang terjadi di semua daerah, sampai kita sempat menutup operasional selama 2 minggu dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Kemudian dilanjutkan menjadi sampai tanggal 5. Itulah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang datang, kemudian mereka menginginkan layanan yang murah dan terjamin seperti yang kita lakukan. Dan akhirnya kita siasati, kita tungguin klien-klien kita, kemudian kita daftarin satu persatu, minta nomor teleponnya, kemudian kita jadwalin, ya agak ribet sedikit, tapi kita punya jadwal. Akhirnya dari tanggal 6 itu sampai sekarang sudah ada jadwal mereka untuk periksa, untuk kontrol secara berjadwal. Jadi kita bisa memperkirakan pelayanan secara aturan physical distancing yang kita lakukan. Kalau misalnya ramai sekali di klinik, kita lakukan social distancing-nya itu sampai keluar ruangan. Sampai akhirnya kita juga menjadwal beberapa tindakan-tindakan yang misalnya masang KB dan lain sebagainya di klinik itu secara bergantian. Ini sungguh sangat harus disikapi oleh teman-teman di klinik, bidan, kemudian konselor yang ada, sehingga harus memberikan pelayanan yang maksimal dalam keadaan yang terbatas. Selain kita mempunyai klinik di PKBI Bali, kita juga mengembangkan beberapa layanan remaja yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Salah satunya adalah Posyandu Remaja yang PKPR di puskesmas. Kita waktu sebelum COVID ini sangat bagus hubungannya, kemudian capaiannya bagus, tetapi dengan adanya kegawat daruratan ini, jadi banyak terkoreksi, dan dari rekan-rekan remaja Youth Center Kisara terus membuat satu terobosan untuk melakukan berbagai kegiatan online. Ini yang dimotori oleh teman-teman remaja. Mereka mengembangkan sendiri layanan-layanan konseling mereka, salah satunya yang sangat digemari di sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Udayana, itu adalah Pacar Idaman. Partner cerita asik dan nyaman. Ini yang dikembangkan. Banyak sekali sebenarnya yang mengakses ini untuk melakukan curhat, kemudian dalam situasi seperti ini, ternyata masalah itu tidak berhenti. Masalah itu pasti ada dan selalu bergulir. Dan ini yang disikapi oleh teman-teman dari Kisara, dari teman-teman youth, untuk bekerja sama dengan teman-teman psikologi UNUD, mengembangkan layanan untuk konseling di online. Dan ini yang menjadi favorit pada saat ini. Layanan lain untuk remaja adalah di Instagram juga dilakukan beberapa live bersama narasumber dan lain sebagainya untuk memberikan edukasi. Selain edukasi, menyisipkan edukasi tentang menghadapi COVID-19 ini, juga edukasi mengenai AKSR. Ini yang selalu dikembangkan sama teman-teman
Kisara sehingga mampu memberikan inovasi kepada remaja-remaja yang di rumah. Kebanyakan bete banget itu teman-teman remaja kalau misalnya diajak saling berbagi dan lain sebagainya, sangat memberikan respon yang baik. Itu saja mungkin yang kita lakukan di PKBI Bali. Banyak hal-hal yang harus terkoreksi. Kita tidak ngomongin capaian lagi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan benefit lah kepada teman-teman, manfaat kepada teman-teman, apa yang kita dapat mengenai HKSR dan lain sebagainya, kemudian kita kembangkan bersama narasumber-narasumber, berbagi bersama secara online. Mungkin itu saja. Ya. Pak, makasih Pak Mang. Mang mungkin bisa cerita, waktu itu kita sempat diskusi ya di Aliansi bahwa ada juga tantangan besar untuk pengadaan APD dengan harga yang luar biasa tadi. Mbak Oni juga bilang bahwa harus meroboh dari kocek organisasi sendiri. Nah, bagaimana situasi pengadaan APD sejauh ini, Pak? Apakah memang sudah ada bantuan dari pihak luar? Mungkin Mbak Oni juga bisa nanti sharing apakah ada dukungan yang sudah diberikan dari pemerintah misalnya, atau ada donasi dari masyarakat umum? Iya, kalau di klinik PKBI banyakan donasi, dan kita APD yang kita buat itu jarit sendiri. Kebetulan janitornya kita tukang jarit, istrinya ya kita kasih bahan, kita coba jarit. Karena mencari APD dalam situasi seperti ini sangat sulit. Akhirnya kita coba meniru, kita bikinin sendiri untuk kapasitas kita sendiri saja dulu. Karena kalau ngomongin masalah bagaimana membeli, harganya tahu, APD-nya tahu, tempat membelinya nggak tahu. Atau barangnya nggak ada gitu. Barangnya nggak ada. Dan ini yang menyebabkan kita ya harus cepat-cepat, karena kita harus tanggal 6 itu harus kita buka layanan, karena permintaan begitu banyak dan jadwal untuk bertemu dengan mereka kita sudah bikin, dan kita harus benar-benar bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Ama mungkin bisa diceritakan, kami mendengar informasi bahwa di level nasional juga stok kontrasepsi ini juga terbatas, Pak, karena memang pengadaannya itu masih dari impor, sedangkan juga ada kebutuhan di negara pengimpor untuk memastikan ketersediaan di negara tersebut itu mencukupi, sehingga dia agak membatasi impor produk tersebut, atau bahkan karena COVID sehingga ada penutupan akses ekspor-impor barang. Kalau dari situasi di Bali bagaimana Pak? Di KBI maupun koordinasi dengan BKKBN daerah? Iya, bersyukur sebelum COVID ini, Corona ini dinyatakan pandemi, kita PKBI Pusat dan PKBI Daerah sudah melakukan MOU dengan BKKBN. Ya. BKKBN selama ini kan alat kontrasepsinya diarahkan kepada kepada keluarga berencana, program keluarga berencana. Tidak kepada pencegahan penyakit, kepada IMS dan lain sebagainya. Nah, ketika kita obrolin ini, pengembangan dari BKKBN untuk klinik kita, paling tidak untuk di PKBI, itu MOU kita mengatakan bahwa kita akan disupport alat kontrasepsi, paling tidak kondom, untuk diisilah di klinik-klinik kita, untuk selain untuk program KB juga bisa dikembangkan untuk program-program yang lainnya untuk mendukung dari kesehatan masyarakat. Ini yang selalu kita ajak kerjasama, kita ajak bicara BKKBN dan menyetujuinya. Di daerah, di PKBI Bali, masalah kontrasepsi sudah tidak ada masalah, tetapi mungkin di daerah-daerah lain kondisinya kan tidak merata. Dan ini laporannya memang begitu, dan dari teman-teman opsi, teman-teman di mana teman-teman ODA berkumpul kemudian melakukan penggalangan kegiatan-kegiatan selama ini, mulai ada kelangkaan ARV. Ini ini yang menjadi permasalahan, dan teman-teman PL kita tadi saya juga ketemu, makanya agak telat tadi, ada teman PL yang datang, saya ajak bicara, kemudian sekalian saya
melihat bagaimana kondisinya, karena beberapa spotnya kita itu saya dengar ada yang diamankan oleh Satgas gotong royong di daerahnya, karena masih buka, mereka akhirnya diamankan oleh Satgas. Dan ini coba saya komunikasikan bagaimana kondisinya. Tadi saya sudah minta untuk coba ke lapangan lagi bagaimana kondisinya. Ya, yang saya prihatinkan PL saya ini, PL saya benar-benar APD-nya cuma masker sama selop tangan, handscoon saja. Sedangkan mereka berhadapan dengan orang-orang yang berisiko. Dan ini yang masih saya pikirkan, ini saya tanyakan bagaimana APD-nya. Ya apa-apa Pak, gini aja sudah cukup. Waduh, ya mereka memang jiwa kerelawannya tinggi, tetapi harus melihat keamanan juga. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Dan ini yang menjadi refleksi kepada teman-teman relawan yang menjangkau teman-teman di lapangan. Ini bukan semuanya teman-teman yang dibilang harus di rumah ini, bukan mereka diam tidak makan, mereka harus makan. Dan ini yang menyebabkan terjadi permasalahan-permasalahan, gesekan-gesekan di popularitas kunci di titik-titik ini. Ini yang menjadi perhatian saya dan PKBI khususnya. Ya, makasih Pak Komang. Kita akan juga dengarkan sebenarnya hasil observasi dan kajian dari Prof. Memita Budiharsana. Untuk itu saya panggilkan ke pembicara selanjutnya. Bu Wi, apakah butuh PowerPoint untuk ditampilkan? Nggak usah kali ya, nanti mungkin karena takut waktunya habis dan nanti kasihan nggak bisa tanya. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga lihat banyak teman-teman, ada Reni dan sebagainya di sini. Saya nggak bisa menyapa satu persatu, menyampaikan pesan yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sejauh mana sih kita sudah melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar WHO. Standar WHO sebenarnya untuk pelayanan kesehatan reproduksi itu terdiri dari 8. Dan kita belum ada setengahnya dari sana untuk bisa disebut melakukan pelayanan yang dapat memenuhi standar WHO. Apa aja misalnya dari 8 itu, yang pertama adalah kesehatan reproduksi itu sendiri. Seharusnya kan mencakup keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial seorang ibu dalam menghadapi tahapan atau stages dari siklus kesehatan reproduksinya. Setelah itu juga dibagi lagi dengan adolescent health. Kita sama sekali menutup mata dan menutup telinga tentang kebutuhan dari adolescents untuk reproductive health. Jangankan untuk memberikan informasi seperti informasi tentang kontrasepsi, bagaimana mencegah dari kemungkinan hamil, kemungkinan berhubungan seksual, kemungkinan untuk menderita penyakit menular seksual atau termasuk HIV/AIDS, itu sama sekali masih mandek ya. Artinya adolescents reproductive health kita hanya mostly di atas kertas. Yang ketiga, maternal health. Jadi ada reproductive health, ada adolescent health, ada maternal health. Ini juga saya khawatir dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, kita mungkin juga slowing down dari tujuan zero maternal deaths. Ya, artinya yang tidak perlu, karena kalau kita lihat dari 8 pelayanan kesehatan reproduksi yang diinginkan oleh WHO itu dipadatkan menjadi 3 oleh UNFPA yang disebut dengan zero unmet need untuk family planning, zero preventable maternal deaths, and zero gender-based violence. Nah, itu lebih padatnya, tapi saya kembali ke 8 step itu tadi. Setelah reproductive health, ada remaja, adolescent health, maternal health, ada contraception. Tadi Vita udah menyebutkan juga bahwa contraception sekarang pun ada kendala, karena metode kontrasepsi kita mengalami kelambanan
dari proses import. Negara-negara yang kita biasa mengimport juga hanya sekarang mensuplai untuk kebutuhannya sendiri, belum bisa lagi membuka jalur pengiriman ke Indonesia. Yang kelima, bagian dari WHO standard untuk reproductive health adalah pelayanan sexual transmitted infections. Yang umum sajalah, gonorrhea sama chlamydia pada perempuan. Itu aja juga dalam keadaan normal saja kita belum bisa memberikan hal itu. Kenapa? Karena terbatasnya pengetahuan bidan. Sedangkan kita tahu ibu atau remaja atau siapapun yang ke tingkat puskesmas, seringkali kalau ada STI, dia tidak datang ke puskesmas untuk mencari pengobatan, tapi dia datang ke individual practitioner. Mungkin bidan yang bekerja di puskesmas juga, tapi dia akan datang pada jam praktek di rumah. Jadi pada saat si petugas memakai topi pelayanan swasta. Di situ dia mendapat mungkin obat seperti broad spectrum antibiotik untuk itu, yang sangat tidak tepat guna. Karena pelatihan sekarang ini lamban dan sedikit sekali di tingkat puskesmas untuk para tenaga kesehatan, untuk mereka bisa menguasai obat-obat National Standard Regimen untuk penyakit menular seksual. Yang keenam, salah satu yang masuk dalam definisi pelayanan kesehatan reproduksi WHO adalah aborsi. Tapi kita tahu aborsi tidak legal di Indonesia. Jadi sebetulnya hampir bisa dikatakan tidak ada layanan pra-aborsi ataupun pasca aborsi karena pelayanan aborsinya tidak ada. Tapi mungkin mudah-mudahan ada perubahan kalau nanti kita dalam 5 tahun mendatang ini, karena kita masuk RPJMN yang kelima kan ya, kelima dalam RPJP 25 tahun Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir kita sudah tidak ada perkembangan yang baik, tidak ada pencapaian yang nyata. Kalau 5 tahun lagi seperti itu, memang seperti menampar muka sendiri sih, bahwa mudah-mudahan ada keinginan basically untuk melakukan action yang bisa menurunkan preventable maternal deaths. Paling tidak menjalankan amanah yang ada di undang-undang dulu ya. Yes, itu. Ada pesan Bu, Ibu diminta pakai kamera Bu, katanya Bu. Oh, oke. Ya, itu yang keenam tadi aborsi, ya yang basically kita nggak bisa touch, tapi karena pertanyaan Vita tadi kan ada apa sih standar WHO yang tentang yang disebut reproductive health. Yang ketujuh FGM, female genital mutilation. Kita selalu menyatakan tidak ada female genital mutilation di Indonesia. Well, adanya female circumcision, tapi memang female circumcision termasuk sebagai bagian dari female genital mutilation. Yang kedelapan, child marriage, child forced marriage, itu pun masuk dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Ini pun seringkali tidak diakui oleh masyarakat, oleh perempuan sendiri, bahwa mengawinkan anak pada usia 13-14 itu bukan perbuatan yang sesuai dengan hak asasi manusia anak perempuan itu sendiri. Jadi mungkin secara standar, dalam keadaan biasa pun kita tidak memenuhi persyaratan WHO, apalagi dalam saat sekarang ini. Kenapa? Kenapa pandemi COVID berdampak negatif pada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan? Karena memang tadi dari urutan itu aja standar WHO, kenapa kita tidak bisa memenuhi? Karena perempuan, anak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan yang tadi disebut oleh Pak Komang adalah kelompok yang hak asasinya paling tidak terlindungi untuk konteks kita. Jadi dengan adanya COVID, mereka cenderung mengalami dampak yang lebih kompleks lagi, lebih menderita lagi. Karena on top of dari kendala sosial dan ekonomi yang berat dari COVID, seperti pada PSBB sekarang ini, di mana orang yang mendapat earning income dari secara harian, tidak ada lagi karena tidak ada pembeli dan tidak bisa menjual.
Jadi tambah lagi dengan beban fisik, mental, dan sosial. Jadi bebannya bertambah-tambah basically. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat. Berarti ada salah satu hal yang perlu diperhitungkan untuk Indonesia adalah kerangka pikir kita tentang kesehatan reproduksi ini masih terbatas pada komponen-komponen yang kesehatan. Artinya komponen-komponen kuratif. Tapi tidak banyak merambah komponen non-kesehatan yang mengikut sertakan prinsip-prinsip keadilan. Artinya hal-hal yang melanggar hak asasi manusia perempuan, anak, ataupun kelompok yang terpinggirkan itu tidak masuk dalam kerangka pikir ataupun kerangka nasional kita. Ya, misalnya sekarang ini dalam masa COVID, masalah ketidakadilan di rumah tangga itu biasanya karena struktur kekuasaan yang sudah biasa. Peran sebagai istri dan ibu bertambah menjadi harus menjadi guru mendadak buat anak-anaknya, harus menjadi memikirkan bagaimana saya bisa mencukupi dengan income yang kosong, artinya tidak ada pemasukan income, tapi tetap harus bisa menyediakan makanan di atas meja. Dan yang lebih lagi adalah kalau saya adalah pengguna kontrasepsi bukan kontrasepsi mantap. Artinya pengguna kontrasepsi seperti pil dan suntikan. Karena kita tahu 2/3 atau lebih dari pengguna kontrasepsi di Indonesia adalah suntikan yang harus diberikan tiap bulan. Jadi kemana dia harus pergi kalau penyedia pelayanannya juga tidak ada? Artinya tutup karena tidak punya APD. Sedangkan dia membutuhkan itu. Jadi pikirannya bercabang-cabang, ketakutan, kalau saya tidak mendapat alat KB saya, kemungkinan saya telat menstruasi, makin lama makin besar, terjadilah unintended pregnancy. Jadi semua is like snowballing satu terhadap yang lain. Dan mungkin ini yang perlu kita pelajari. Tidak ada jalan keluar yang kita lihat bisa dilakukan segera. Ya, tapi saya percaya sebetulnya kalau dengan jejaring yang ada, kita bisa melakukan sesuatu yang walaupun kecil skopnya, tapi dengan pengertian yang lebih, artinya pertambahan pemahaman karena kesulitan keadaan. Yang sekarang ini kan yang istimewanya adalah dengan COVID ini, terjadi serempak seluruh dunia. Jadi kita mesti lebih punya humanism yang lebih besar. Artinya kita tahu bahwa kita pun belum tahu besok akan jadi apa. Jadi seharusnya kita memaafkan orang lain dan tidak judgmental pada orang lain. Dan dengan perilaku, perubahan pola perilaku dan pemahaman perasaan seperti itu, mungkin kita lebih terbuka untuk bisa memberikan yang terbaik pada orang lain tanpa judgmental, tanpa being judgmental. Jadi mungkin itu harapan saya. Mungkin itu aja secara singkat. Walaupun saya menyediakan juga beberapa materi bahwa di atas kertas sebetulnya kita mempunyai Undang-Undang Nomor 29 2004 Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan pemerintah wajib melakukan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Sekarang berkualitas pun belum, terjangkau juga belum, tapi asal bisa menyediakan pelayanan yang respect towards hak asasi manusia aja sebetulnya sudah bagus. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 29 2004 Praktek Kedokteran yang menyatakan juga bahwa persetujuan tindakan sebetulnya dilakukan setelah pasien diberi penjelasan lengkap. Mudah-mudahan ini juga disadari oleh para petugas KB kita yang sering memaksakan injeksi atau suntikan dan pil tanpa memberikan kontrasepsi mantap seperti IUD, bahwa seharusnya mereka melakukan pelayanan itu sudah memberikan penjelasan lengkap kepada perempuan.
bukan cuman karena ada induced demand. Mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya juga ada banyak pertanyaan, cuma kayaknya kita kasih hak pemirsa yang lain yang sudah menunggu dari tadi. Sudah mendengar 4 presentasi yang sangat menarik dari 4 narasumber juga yang sangat istimewa. Untuk kawan-kawan yang baru datang atau tadi belum sempat mendengar aturan untuk bertanya, silahkan diketik di chat, nanti kami akan bacakan mulai dari yang pertama. Ya, ini ada banyak juga yang bertanya, tapi juga banyak yang memberikan opini sih Bu ya. Mungkin ini juga sesuatu yang sangat dekat dengan mereka. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Ardiani Mira. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan kawan-kawan. Saya Mira dari NTT. Pertanyaannya ke Kak One. Bagaimana jika korban harus mendapat visum? Ini kesiapan rumah sakit seperti apa? Dan kemudian untuk Bu Mewita, kira-kira kesiapan pemerintah dalam menjamin layanan cash flow ini seperti apa? Mengingat banyak pakar yang bilang bahwa ini risiko baby boom nih, sudah di depan mata nih dengan situasi batasan layanan cash flow. Silakan, mau Bu dulu atau Kak One dulu? Well, saya boleh mungkin saya lebih singkat jawabannya, karena kita belum tahu ya, maksudnya dampak COVID ini, kita belum tahu periode sekarang. Ini kan masih extended terus. Kita dari mulai PSBB yang sampai akhir April, sekarang sampai akhir Mei misalnya, atau pertengahan Mei, ini masih memanjang terus. Jadi apa bisa disebut sebagai baby booming? Belum tentu, itu udah pasti ya. Bahwa itu akan berdampak pada baby booming, menurut saya belum tentu. Ya. Karena kita lebih banyak option sekarang. Artinya ada hal-hal yang bisa memotong shortcut dari hal tersebut kalau benar-benar seorang perempuan tidak mau melakukan kehamilan dan persalinan. Lebih banyak option daripada misalnya 2-3 tahun yang lalu. Nah, persiapan pemerintah jelas tidak siap, ya, karena kita sulit sekali meyakinkan kedua belah pihak, baik supply maupun demand, bahwa sesuatu yang nggak tampak itu tetap harus dicegah. Tapi buat orang kita itu memang lebih mudah mencegah yang udah kelihatan, udah konkret. Tapi kalau nggak kelihatan, lebih sulit. Mungkin itu aja dulu. Ya, makasih Bu. Ya. Balik ke Kak One, mungkin Kak One gimana? Iya, kalau dari pengalaman yang sudah berlangsung kemarin, kebetulan di Jogja itu kita kerjasama dengan rumah sakit yang ternyata juga menjadi rujukan COVID ya. Nah, yang sudah berlangsung kemarin so far lancar sih untuk melakukan layanan visum itu, karena mereka pihak rumah sakitnya juga sudah jadi rujukan COVID. Jadi kemudian sebelum visum pun itu mereka juga punya protokol kesehatan ya. Jadi kami dari pendamping maupun dari klien itu juga harus memenuhi protokol itu. Misalnya kayak soal ya cek suhu tubuh dan sebagainya itu. Bahkan meskipun si pendampingnya nggak langsung masuk sampai ke dalam gitu ya. Jadi di awal pun itu semuanya sudah dites. Jadi so far dari pengalaman yang sudah berlangsung kemarin lancar untuk visum itu. Oke, berarti boleh dibilang layanan visum itu masih diakomodasi ya untuk konteks di Jogja? Iya, konteks Jogja masih, karena memang itu termasuk layanan yang urgent ya, kaitannya dengan visum itu. Ya, emergensi dianggapnya. Iya. Apakah itu ada kaitannya juga, Mbak, dengan memang koordinasi lintas sektor di Jogja yang sudah cukup kuat sehingga mudah mendorong penyedia layanan lain memastikan layanan BGS itu tetap berjalan? Ya, saya kira bisa dikatakan seperti itu juga ya, karena memang dalam situasi normal pun sebelum-sebelumnya kita memang sudah terbiasa berkoordinasi secara aktif gitu ya dalam forum perlindungan korban kekerasan. Jadi kalau sudah ada situasi urgent seperti itu, ya tinggal ini aja langsung jalan gitu, koordinasinya udah terbiasa lancar gitu. Oke, siap. Ini buat Mbak Oni lagi satu, ini terkait dengan shelter yang tadi juga sempat kita diskusikan. Kalau misalnya nanti ada kasus, memang ada lain yang butuh layanan shelter, opsi apa yang bisa diambil untuk situasi saat ini?
Iya, tadi saya sudah menyinggung sedikit juga ya. Memang kita ketahui bahwa hampir semua lembaga layanan itu punya kendala dan keterbatasan dalam menyediakan layanan, khususnya shelter ya dalam masa pandemi ini. Jadi ya kebetulan kalau dari kami sendiri yang berbasis di LSM gitu ya, itu jujur aja memang ada kendala yaitu tadi soal resources, soal kemudian bagaimana kita kesiapan protokolnya dan sebagainya. Sehingga kemudian yang pengalaman di awal-awal kemarin ketika belum ada penyetopan untuk klien shelter itu kan kita masih bisa merujuk ke shelternya pemerintah gitu ya. Nah, harapannya sih di daerah lain mungkin juga nanti juga bisa diadvokasikan gitu ya di berbagai wilayah juga. Harapannya juga dari pemerintah yang bisa mengakomodasi masalah shelter ini gitu. Karena ya itu tadi soal resources, kemudian soal kesiapan kaitannya dengan protokol-protokol dan sebagainya. Nah, nanti untuk teman-teman LSM sih tetap kita ini ya tetap akan menyediakan solidaritas gitu ya. Maksudnya memang kalau misalnya dalam hal itu tadi yang soal kendala pangan aja teman-teman di Jogja ataupun di daerah lain mudah bergerak gitu ya untuk solidaritas pangan gitu. Nah, harapannya sih juga untuk kasus-kasus seperti ini KDRT yang warga butuh tempat aman dan sebagainya itu solidaritas itu juga harapannya bisa digerakkan juga minimal dari lingkup keluarga yang paling dekat dulu gitu. Katakanlah paling nggak itu masih terjangkau. Tapi kalau memang mengandalkan lembaga layanan dan khususnya juga pemerintah dengan itu tadi situasi keterbatasan yang saya ceritakan tadi ya memang istilahnya agak ada sedikit hambatan ke situ. Tapi kita tetap berupaya. Tadi di Jogja memang kita sedang berproses untuk berdiskusi dengan dinas-dinas dan penyedia layanan di pemerintah sih. Semoga mohon doanya juga nanti biar kita sudah dapat solusi juga dengan opsi-opsi yang kami tawarkan tadi misalnya soal shelter dan termasuk protokol karantina sementara sebelum klien-klien itu bisa masuk ke shelter yang Oke, ya. Makasih Mbak One. Ada beberapa opini sebenarnya terkait dengan kontrasepsi, tapi nanti saya bacain kemudian karena kita mau menuju ke narasumber yang satunya. Ada Mbak Ika, ada pertanyaan Mbak Ika dari Dayat. Apakah dari survei yang dilakukan bisa juga melihat persentase atau jumlah sementara responden yang pernah mengakses layanan KSR di luar situasi pandemi? Jika ada, bisakah dijelaskan apa insight yang didapat dan bagaimana akses tersebut lebih jauh lagi terdampak selama COVID? Silakan Mbak Ika. Ya, oke. Makasih Dayat untuk pertanyaannya. Kalau dilihat dari jumlah atau persentase, itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi di awal tadi saya menyampaikan soal akses atau layanan kesehatan reproduksi itu baru dicari ketika ada keluhan gitu kan. Jadi tidak asumsinya begini, belum terbangun kesadaran apa saja sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan untuk kita memantau kesehatan reproduksi kita. Jadi ketika terjadi keluhan itu baru dicari layanannya. Nah, itu tergambar dari yang mengakses layanan sebelum ada COVID dengan setelah ada COVID. Setelah ada COVID memang ada sedikit penurunan karena tadi ada kendala-kendala yang itu berhubungan dengan kekhawatiran atau resiko penyebaran, kemudian yang paling menonjol sebenarnya soal layanan ya, terbatasnya layanan yang itu bisa diakses di lingkungan tempatan. Jadi misal seperti di posyandu atau puskesmas yang itu berhubungan dengan pemeriksaan kehamilan, itu jadi tidak bisa diakses. Jadi perubahannya kalau mau dilihat itu sangat jelas muncul karena yaitu physical distancing, social distancing, dan juga karena kalau kendala yang lain misal
tidak dilayani karena mendapati diskriminasi saat mencari layanan itu di 2 masa itu juga terjadi di sebelum COVID dan juga di setelah COVID. Sehingga kalau dari hasil survei yang tadi sedikit saya paparkan, pilihan itu kemudian jatuh di klinik atau praktek mandiri. Nah, mungkin ke depan ini yang akan kami dalami karena itu tadi kaitannya dengan saat ini yang paling bisa diharapkan adalah layanan yang ada di lingkungan tempatan atau lokasi setempat gitu ya. Kita nggak bisa merekomendasikan klien ataupun yang mengakses ke Samsara untuk misal kemudian pergi ke luar daerah atau keluar kota di mana layanan rujukan itu ada kayak gitu. Jadi keterbatasan dampak dari adanya COVID itu sebenarnya yang menunjukkan karakteristik berubahnya pola akses ke layanan KSR. Itu Vita. Ya, makasih. Semoga cukup jelas ya, Dayat. Tapi catatan menarik ya, Mbak, bahwa kemudian banyak perempuan ataupun laki-laki juga yang mengakses layanan KSR ke layanan swasta yang mungkin tadinya dia mengakses ke puskesmas atau ke rumah sakit pemerintah yang boleh dibilang kalau dia punya BPJS itu gratis, termasuk layanan kontrasepsi. Karena ke swasta dia mau nggak mau mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan, terutama jika layanan tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS misalnya. Padahal situasi ekonomis juga sedang sulit. Ya, kalau ya nanti semoga di hasil analisa kami atas survei nanti juga bisa kami lihat aspek-aspeknya apa saja gitu, karena kan tadi masih terbatas pada soal layanan ya, yang paling terlihat jelas perubahannya di layanan, lokasi, dan juga kendala. Aspek-aspek lain yang itu sebenarnya ada di pertanyaan yang berhubungan kendala, seperti soal itu tadi keterbatasan layanan yang biasa diakses, yang itu kebanyakan diberikan oleh pemerintah, itu kemudian bergeser ke klinik yang jam bukanya lebih banyak gitu. Atau satu hal yang muncul itu juga soal memilih untuk tidak pergi kan ya. Kalau mengalami keluhan kemudian memutuskan untuk menunggu sampai situasi COVID ini mereda. Nah, yang mungkin akan kami perdalam soal keluhan yang kemudian didapati atau dirasakan oleh partisipan itu apa sebenarnya, karena di pertanyaan kami sebenarnya kan juga ada pertanyaan soal kekerasan seksual. Nah, aku kira kalau kemudian keluhan itu juga harus mengalami delay, itu yang perlu menjadi catatan kritis kita gitu, karena itu bukan hal yang kemudian bisa kemudian di-delay gitu. Misal atau mengalami memang ini mungkin di lingkup KSR gitu ya, tapi ada beberapa dari pengalaman Samsara begitu, ada beberapa yang itu juga berhubungan dengan kehamilan. Jadi banyak klien yang itu juga muncul itu bertanya soal kehamilannya gitu. Jadi ada kekhawatiran yang semakin mengemuka juga yang berhubungan dengan kalau memeriksakan kehamilan itu nggak bisa ke vaskes terdekat, misal kayak gitu. Jadi harus kemana? Karena ini juga berangkat dari edaran-edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu ya, kayak sebisa mungkin jika tidak ada situasi emergensi itu tidak perlu ke layanan gitu. Nah, tapi dari apa yang kami lihat di hotline kami, banyak sebenarnya yang kemudian bertanya soal kondisi fisiologis yang dialami oleh mereka saat mengalami kehamilan, apakah seperti ini wajar atau memang harus segera mendapat pelayanan kayak gitu. Terima kasih Mbak Ika. Menarik sekali ya bahwa temuannya itu juga. Nah, ini juga sebenarnya undangan untuk kawan-kawan yang lain karena surveinya juga masih dibuka sampai tanggal 26 dan mungkin akan diperpanjang ya Mbak ya. Iya.
Jadi silahkan mengundang kawan-kawannya yang lain juga untuk bisa mengisi survei sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih kaya dari yang saat ini sedang atau sudah dipresentasikan oleh Mbak Ika. Karena memang ini baru temuan awal ya Mbak ya. Ya, dan sebenarnya yang paling penting mendapatkan informasi yang lebih banyak soal layanan yang direkomendasikan oleh partisipan untuk layanan KSR di tempat masing-masing itu di mana. Jadi itu juga maksudnya di survei kami sudah dapat tuh masuk kayak PKBI, ada beberapa klinik yang memang sudah kami kenal. Tapi ternyata ada juga klinik-klinik yang lain yang itu selama ini belum pernah ya mungkin pengetahuan kami juga masih terbatas begitu, tapi di beberapa daerah seperti di Sorong, di Merauke, di Jayapura, kemudian di Deli Serdang itu muncul nama-nama klinik ataupun dokter yang itu mereka rekomendasikan karena sudah pernah mengakses di sana dan layanannya baik seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bias, tidak diskriminatif dan ramah seperti itu. Itu yang sebenarnya satu hal yang juga kami sangat butuhkan partisipasi dari teman-teman untuk memberikan rekomendasi sebanyak-banyaknya. Jadi ketika itu ada, misal ada memang klien ataupun siapapun yang butuh untuk mendapatkan rujukan di fasilitas kesehatan setempat, itu bisa kita rujukan ke sana. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Ika. ASV juga sedang mengumpulkan informasi tadi pemetaan, kira-kira layanan mana yang masih membuka layanan KSR dan kemudian bagaimana cara mengaksesnya, nanti kita juga akan publish di sosial media sehingga masyarakat juga tahu pada saat mereka butuh layanan, mereka mesti pergi kemana, cara mengakses layanannya seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Bu Mewita, selama lebih dari 10 tahun, sekitar 70% pengguna kontrasepsi di Indonesia adalah pil dan suntik, sehingga butuh layanan yang teratur yang tadi Bu sudah share juga ke kita. Nah, apabila klien harus berada di rumah dalam waktu yang cukup lama, apa yang harus dilakukan oleh para pengguna pil dan suntik ini sehingga mencegah kehamilan? Well, of course, yang terbaik adalah tidak melakukan hubungan seks. Persoalannya, seringkali untuk perempuan tidak ada pilihan. Artinya, tidak ada pilihan untuk tidak melakukan karena terpaksa melakukan under force. Ya, artinya, untuk perempuan, dia sudah akan di bawah tekanan secara fisik dan sosial. Secara mental, ditambah lagi dengan keharusan melayani suami, baik itu tekanan agama maupun tekanan di masyarakat, di keluarga dan masyarakat itu sendiri. Jadi, tidak ada pilihan. Sebetulnya, kewajiban pemerintah adalah menyediakan ECP, morning after pill, Postinor. Di sinilah sebetulnya kita kurang dekat ya dengan farmasi atau dengan apotek. Jejaring LSM perempuan seharusnya lebih dekat, sehingga kita bisa mengusahakan pada masa-masa darurat seperti ini, ECP itu lebih banyak disebarluaskan. Karena pada ONE juga mungkin untuk itu diperlukan sekali ECP itu satu-satunya kontrasepsi yang bisa digunakan setelah hubungan seks terjadi. Di Indonesia hanya satu setahu saya, Postinor, dan sebetulnya produsen sangat-sangat memahami kebutuhan klien, tapi saya nggak tahu bagaimana, itu sulit juga untuk sampai ke tangan perempuan. Itu yang pertama. Terus yang lain adalah, of course, merubah mindset. Jadi sekarang merupakan hadiah, sebetulnya hadiah untuk edukasi cepat bagi perempuan. Tidak lagi, apalagi kalau usianya sudah di atas 25, tidak lagi tergantung pada metode kontrasepsi yang short term seperti itu, tetapi beralih ke IUD atau kontrasepsi jangka panjang, walaupun tidak langsung ke implan, tapi setidaknya pakai AKDR, itu merupakan salah satu option yang terbaik. Ya, walaupun sekarang jadi susah, tapi mudah-mudahan kalau LSM semua bersatu bisa menyuarakan ini kepada BKKBN. Mudah-mudahan ini sambil menunggu import pil dan suntikan,
kalau bisa dikeluarkan dulu stok untuk AKDR yang selama ini juga toh diseminasinya lambat. Berarti masih banyak stok di BKKBN, ini yang harus dikeluarkan dulu. Terima kasih Bu. Untuk morning after pill ini juga jadi bingung ya. Sebenarnya dia kontrasepsi biasa, tapi ternyata butuh juga resep untuk dibeli. Bahkan jauh lebih rumit untuk membeli pil morning after pill dibanding kontrasepsi biasa yang di apotek kita bisa dengan mudahnya sebenarnya membeli itu. Dan ironisnya, produsernya pun tidak tahu bahwa dipersulit di bawah itu dipersulit seperti itu, dia sendiri nggak tahu. Karena ketemu sendiri dengan saya, dan saya ceritakan gitu, mereka bingung-bingung, masa sih seperti itu? Karena dulu mengeluarkannya saja sudah dengan perjuangan besar. Tapi sekarang ternyata sudah keluar pun, sudah di-issue, ternyata masih sulit. Ini dalam konteks COVID, sebetulnya saya juga ingin menyatakan bahwa prosedur-prosedur yang dipersulit dengan harus ada resep dokter dan sebagainya ini sekarang di sini menghadapi tantangan, ya. Bukan artinya saya merendahkan teman-teman lain yang dokter yang merasa ya memang obat-obat tertentu harus dengan resep dokter, bukan itu maksud saya. Tapi pada situasi darurat seperti sekarang ini seharusnya memang tidak rigid, aturan itu tidak rigid. Karena dalam COVID misalnya, kalau kita tidak punya akses terhadap tes, ya, tapi kita sudah gejala semuanya positif, artinya ada batuk, ada sesak napas, ada fever, ada riwayat kontak, ataupun tidak ada riwayat kontak. Kita tahu di Wuhan pun ada perubahan definisi dari ada riwayat kontak menjadi tidak ada riwayat kontak, tapi ada fever. Pokoknya kalau ada demam, itu berarti sudah positif. Tapi tidak ada tes. Apa yang harus dilakukan? Makan obat. Ya kan? Kalau semuanya harus lewat resep-resep dan pada keadaan darurat seperti ini tidak ada perubahan, berapa banyak pasien yang akan masuk ke dalam severe, artinya diagnosis, karena terlambat mulai makan obatnya. Itu aja. Jadi termasuk kondisi ini mudah-mudahan jadi pengalaman juga untuk Indonesia, dan ke depan kita bisa melihat kebutuhan dalam konteks kebijakan kewilayahan atau regional policy. Pada daerah-daerah dengan gugus pulau, misalnya yang supply itu sulit sekali, seharusnya policy itu tidak one for all. Jadi harus pakai resep, sampai mati dulu, tetap nggak dapat resepnya misalnya. Jadi itu mungkin sesuatu yang bisa merubah nantinya untuk para pembuat kebijakan. Terima kasih. Kalau ada hubungannya sama perempuan memang agak sulit, agak dipersulit ya Bu. Kalau isunya ekonomi, investasi digemborkan. Bahkan di situasi COVID ini boleh dibilang itu jadi prioritas pemerintah. Isu kesehatan boleh dibilang untuk CSPR itu jarang sekali didengungkan oleh pemerintah. Okay. Dan juga karena pada isu COVID terutama sampai sekarang ini kecenderungannya adalah lebih banyak kematian pada laki-laki daripada perempuan. Pada situasi kesakitan atau kematian yang dimana korbannya lebih banyak laki-laki, biasanya kebijakannya lebih cepat keluarnya daripada kalau itu perempuan. Baiklah. Terima kasih Bu. Pertanyaan untuk Pak Komang, mohon maaf ini untuk pemirsa yang lain karena memang waktu terbatas, sudah hampir 2 jam, kita tidak berasa. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir ditujukan untuk Pak Komang. Pak Komang masih bersama kita semua? Masih. Nah, pertanyaannya Pak, apakah ada perbedaan protap pelayanan di klinik PKBI Bali sebelum ada COVID dan setelah situasi sekarang ada COVID? Nah, APD apa saja yang digunakan untuk tim klinik supaya melindungi mereka dari penularan COVID? Ya, pada intinya kan berbeda antara waktu sebelum COVID dengan sekarang. Dengan situasi tanggap darurat hari ini. Bedanya itu pada dulu mungkin di pendaftaran dan lain sebagainya itu masih bersifat biasa, kita bisa ngobrol. Sekarang kan sudah harus physical distancing, dilakukan pengamanan, dan teman yang ada di front office itu sudah menggunakan APD seperti apa yang dilakukan biasanya teman-teman para medis.
mereka sudah menggunakan itu. Jadi bedanya sekarang lebih mengutamakan kepada teman-teman yang di depan. Dulu mungkin sebelum pandemi ini, sebelum COVID ini menjadi pandemi, teman-teman di depan masih memakai masker dan lain sebagainya. Sekarang sudah mempergunakan perlengkapan APD seperti face shield, kemudian masker, kemudian handscoon. Itu dan bajunya tidak seperti standar COVID-19 kalau di klinik kami, tetapi standarnya standar biasa surgical klinik umum, itu yang kita padukan dengan baju gaun dengan yang sederhana. Tapi kalau karena seperti apa yang layanan kita kan keluarga berencana, MS, kemudian dan layanan case pro, tidak khusus ke layanan umum. Kalau misalnya layanan umum mungkin akan lebih APD-nya lebih ditingkatkan, mungkin begitu Mbak Sahra yang bertanya. Kemudian untuk protapnya itu tentu lebih diperketat saat ini, terutama pada physical distancing, pengaturan jarak dan lain sebagainya diatur oleh petugas kita. Kalau sudah penuh silakan di luar. Kemudian mereka belum mendaftar sebelumnya dan lain sebagainya, kita utamakan yang emergency. Kemudian kalau misalnya masih bisa di reschedule. Jadi tidak penuh pelayanan itu karena sempitnya jam pelayanan yang kita buka dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi agak sempit, kita perkirakan berapa pasien, kemudian pasien ini bisa di reschedule, kita reschedule. Itu saja sih yang kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Komang, apresiasi luar biasa untuk semua penyedia layanan yang ada di garda depan. Mungkin itu karena memang waktunya sudah hampir lebih dari 2 jam kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Pesertanya tadi sampai 100, sebenarnya banyak yang mau ikut, tapi memang maksimumnya hanya 100, jadi mohon maaf untuk kawan-kawan yang belum bisa ikut. Nanti rekaman ini akan kami dokumentasikan dan juga akan kami share di sosial medianya Ruang Berbagi dan juga di akun YouTube-nya yang mudah-mudahan sebentar lagi akan ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih mewakili kawan-kawan dari ASV. Terima kasih kepada Prof. Mewita, Mbak One, Mbak Ika, dan Pak Komang. Harusnya Pak Komang yang ucapin terima kasih ya Ketua ASV nih Pak, jadi saya wakili. Atas waktunya bersama kami semua, saling berbagi pengalaman, kemudian juga pengetahuan yang luar biasa. Semoga ini juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa layanan cash pro dan kesehatan seksual juga harusnya bisa menjadi prioritas meskipun di situasi tanggap darurat COVID ini. Dan yang paling penting adalah inisiatif dari masyarakat juga harus digalakkan bahwa seringkali memang layanan dari pemerintah itu terbatas, maka saatnya kita saling bantu-membantu juga. Boleh sedikit, Fit? Boleh, Bu. Saya barusan mengirimkan ke Vita, mungkin untuk teman-teman yang hadir di Zoom ini dan ingin ada satu buku kecil yang baru dikeluarkan oleh salah seorang guru besar kesehatan jiwa UI, Bu Profesor Budi Ana Kaliat. Memang tebal gitu, tapi kalau mau lihat halaman 107 sampai halaman 130, sekitar 23 halaman, itu bisa digunakan untuk teman-teman memberikan konseling kejiwaan. Karena pasti banyak yang depres dalam masa COVID ini. Walaupun kita tidak ada background untuk itu, tapi mungkin dengan membaca saja cukup ringan, artinya cara menulisnya bagus. Jadi dari 23 halaman itu aja kita bisa lebih percaya diri waktu memberikan konseling dan juga bisa menenangkan orang lain, mungkin itu gunanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tolong sebarluaskan. Ya, silakan kawan-kawan, buku yang sangat menarik, mudah-mudahan bisa diakses secara online, kalau nggak dipesan di... Terima kasih. Bisa online. Oke, siap. Terima kasih, itu memudahkan. Oke, dengan demikian saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran kawan-kawan semua. Jangan lupa hadir lagi di Ruang Berbagi selanjutnya.
yang akan diisi oleh kawan-kawan dari Women Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu, kalau tidak salah, tapi nanti kita akan publikasi posternya. Terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you, Sore. thank you. Terima kasih. Salam buat semua.